dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan hipotesis statistik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Berikut nama-namanya. Halo guys, perkenalkan nama saya Arum Pustasari, NPM 20010007. Nama saya Amelia Tiara Putri, NPM 2001071001. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ambarwati, NPM 2001070003. Halo guys, perkenalkan nama saya Robialis Faat, NPM 2001070025. Perkenalkan nama saya Bagus Aziz Saputra, NPM 2001071003. Nama saya Riki Aprianto, NPM 2001071023. Apa sih pengertian hipotesis? Hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo atau belum tentu benar dan tesis atau kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah tingkat kebenarannya. Perumusan hipotesis. Hipotesis penelitian sebelum diuji secara statistik harus terlebih dahulu ditulis dalam bahasa matematika yang disebut dengan hipotesis statistik. Hipotesis statistik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hipotesis nihil atau nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul atau hipotesis nihil dengan lambang HO adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Hipotesis nul adalah hipotesis yang tidak ada perbedaan, tidak berefek, tidak ada pengaruh. Makanya hipotesis nul juga disebut hipotesis nihil. Hipotesis yang tidak ada apa-apanya, yakni nihil. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel. Hipotesis alternatif atau HA adalah lawan dari hipotesis nul, yaitu hipotesis yang menyatakan ada perbedaan, ada efeknya, ada pengaruh atau ada hubungan, ada apa-apanya dengan berbagai alternatif. Hipotesis alternatif atau HA dirumuskan dengan relasi lebih dari, koma, kurang dari, dan tidak sama dengan. Uji prasyarat sebelum uji hipotesis. Uji prasyarat sebelum uji hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Adapun langkah-langkahnya yaitu: 1. Menentukan formulasi hipotesis. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan kriteria pengujian. 4. Menentukan nilai uji statistik. 5. Membuat kesimpulan. Contoh soalnya yaitu suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang diteliti, diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Pertanyaannya, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Kemudian, ujilah dengan taraf nyata 5%. Di sini, yang diketahui yaitu N, jumlah sampelnya 50 kaleng, X, rata-rata sampelnya 375 gram, deviasi standar yang diberikan yaitu 125 gram, dan hipotesis nolnya 400 gram.
selanjutnya untuk menjawabnya yaitu kita ketahui dulu formulasi hipotesisnya. Di sini formulasi hipotesisnya yaitu H0 sama dengan 400 dan H1 kurang dari 400. Taraf nyatanya 5% sama dengan 0,05. Z 0,05 ini sama dengan min 1,64. Kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima jika Z0 lebih dari sama dengan min 1,64. H0 ditolak jika Z0 kurang dari min 1,64. Kemudian uji statistiknya, di sini kita menggunakan rumus. Dari rumus tadi kita masukkan angka-angkanya, kemudian dihasilkan angka atau nilai min 1,41. Jadi kesimpulannya, karena Z0 sama dengan min 1,41, Z 0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang diproduksi yaitu sama dengan 400 gram. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kita paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.